Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 28 Februari 2024. Saudara, sungguh di pagi yang cerah ini marilah kita mengucap syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup dalam kesetiaan dan ketaatan. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab Yeremia 18 ayat 18 sampai dengan 20 dan Injil Matius 20 ayat 17 sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, Injil yang kita baca dan renungkan hari ini, saudara, mengisahkan dua hal yang saling berkaitan. Yang pertama, saudara, Yesus menyampaikan akan hal penderitaannya yang akan dialami dirinya. Dan yang kedua, saudara, adalah hal siapa berhak duduk dalam kerajaan Allah. Penderitaan yang akan dialami oleh Yesus Tuhan ini, saudara, harus digenapi. Dengan cara itulah Allah mau membebaskan manusia ciptaannya dari belenggu dosa, dari segala penyakit, segala persoalan hidup, saudara. Yesus mau menerima penderitaan ini karena dia taat dan setia kepada Allah Bapa yang mengutusnya. Penderitaan yang ditimpali kepada Yesus, saudara, yang tak berdosa ini seharusnya lah kita yang menanggung karena dosa-dosa kita. Tapi oleh karena kasihnya yang besar, saudara, dia mau menanggungnya, saudara. Siapakah kita ini sehingga Yesus mau menanggung penderitaan demi kita? Apa balasan kita atas penderitaan yang ditanggung oleh Yesus Kristus? Apa yang dialami Yesus, saudara, sama dengan yang dialami oleh Yeremia. Oleh karena kesepakatan, persekongkolanlah oleh orang-orang munafik, mereka yang tak menyukai akan kehadiran Tuhan Yesus, yang mengedepankan akan kebenaran, di mana ini menghilangkan popularitas dari diri mereka. Kita pun, saudara, sering dikucil, disingkirkan karena kita berdiri dalam kebenaran. Bahkan kita alami, saudara, penderitaan demi penderitaan dengan segala penderitaan. Apakah kita menjadi lemah? Kita jatuh? Seperti yang pernah saya sharingkan, saudara, bagaimana saya mengalami siksaan demi siksaan dalam keadaan mata tertutup. Sungguh luar biasa dahsyat sakitnya, saudara, secara fisik. Saya menjadi lemah akibat siksaan itu. Tapi oleh kebenaran yang ada dalam diri saya dikuatkan, saudara. Saya tetap taat dan setia. Saya dibangkitkan, saudara. Dan oleh ketaatan serta kesetiaan saya inilah, saya pun dikuatkan oleh Roh Kudus, saudaraku, sehingga saya dapat terlepas dari ikatan mereka dan dapat keluar dari tempat itu. Saudaraku yang terkasih, kita mau tetap setia dan taat, saudara, dalam segala situasi yang kita hadapi saat ini. Apapun persoalan yang kita hadapi, saudara. Baik dikucilnya kita karena kebenaran, saudara. Kita disiksa, sakit penyakit yang kita alami, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, hubungan suami istri, hubungan menantu dan mertua, anak dan lain sebagainya. Tetaplah setia dan taat, saudara. Sekali lagi saya ulangi, saudara. Tetaplah setia dan taat, saudara. Serta tetap percaya bahwa semuanya itu ada kesudahannya. Yesus Tuhan selalu menyertai.
Dan kisah kedua dalam Injil hari ini, saudara, adalah permintaan ibu Yakobus dan Yohanes. Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Matius 20 ayat 21. Dengan kata lain, saudara, ibu ini meminta kepada Yesus akan kedudukan, saudara, kursi pemerintahan di kerajaan sorga untuk kedua anaknya. Tapi Yesus menjawab, katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, cawanku memang akan kamu minum. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Matius 20 ayat 22 sampai dengan 23. Saudaraku, banyak orang, saudara, di sekitar kita, saudara, memperebutkan kursi kekuasaan agar dapat berkuasa dan memerintah, saudara. Dapat kita lihat saat masa kampanye kemarin, saudara, bagaimana para kontestan caleg, capres, wacapres, saudara, berusaha merebut kursi tersebut dengan segala cara yang dihalalkan. Janji-janji manis mereka umbarkan, saling menjelekkan, saling menjatuhkan lawannya, saudara. Mereka ingin memimpin, saudara, tapi mereka tak memahami akan arti memimpin. Yesus sendiri mengingatkan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Matius 20 ayat 26. Saudara, ingin memimpin haruslah mau menjadi hamba untuk melayani saudaraku yang terkasih. Mau memimpin harus berani menderita, saudara. Karena Kristus sendiri hadir ke dunia, meninggalkan harga dirinya sebagai anak Allah, dan mau menjadi hamba. Dia rela meneguk cawan penderitaan, saudara. Penderitaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia sebelum manusia menyadari bahwa mereka membutuhkannya. Alih-alih menghargai pengorbanannya, menerima kehadirannya pun tidak, saudara. Mereka bahkan menolaknya, saudara. Namun dengan penuh kasih, saudaraku, Kristus tetap menjalankan misinya sampai tuntas, sampai selesai. Kristus dengan sengaja menempatkan diri di dunia ini, saudara, yang penuh dengan dosa. Ia memberikan teladan melalui kerelaannya merendahkan diri, kehilangan gengsi, bahkan menderita hingga mati demi kita semua orang-orang berdosa. Akankah kita yang telah menerima anugerah besar itu mengisi hidup dengan mengejar harga diri demi eksistensi? Siapa saja yang ingin menjadi besar, hendaklah ia menjadi pelayan. Apakah mereka, saudara, yang kemarin menjadi kontestan caleg, capres, cawapres, mau merendahkan diri untuk melayani? Bagaimana dengan diri kita saat ini, saudara? Maukah kita juga merendahkan diri sebagai utusan Kristus? Mau berkorban baik waktu, uang, tenaga, dan pikiran untuk melayani? Perenungan pagi ini, kita diingatkan untuk selalu dapat setia dan taat walau di saat dalam pergumulan, saudara. Dalam sakit, penyakit, masalah ekonomi, pekerjaan, hubungan suami istri, dan lain sebagainya. Tetap percaya bahwa Yesus Tuhan selalu menyertai kita dan semuanya pasti ada kesudahannya. Kita pun diingatkan untuk dapat selalu merendahkan diri
dan mau dengan penuh kasih serta tergerak oleh belas kasih kita untuk mau melayani saudara-saudara kita yang membutuhkan. Kita sebagai utusan Allah hendaknya memiliki hati yang penuh kasih dan bermurah hati, mau berkorban baik waktu, tenaga, uang, dan pikiran dalam melayani sesama. Semoga oleh kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk melayani dengan penuh rendah diri serta penuh belas kasih dan murah hati, juga tetap setia dan taat kepada Kristus Tuhan kita yang hidup sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.